karena saat ini untuk keamanan di desa kami untuk Kamtibmas masih ini ya, dibilang rawan, katakan rawan aksi pencurian. Namun pencurinya kok anehnya itu sulit ditangkap. Untuk informasi sih katanya pencurinya lari ke sungai, siap lari ke sungai hilang, siap lari ke sungai hilang, begitu seterusnya. Nah, kita akan mencoba pergi ke sana, ketemu sama Pak Lik sama Pak Di, bagaimana dia sedang ngapain saja. Oke. Untuk wilayah Dusun Wates Borangan, situasi sekarang gimana, Dek? Yo nek saiki iki yo wis rada tentrem tinimbang wingi-wingi. Nek wingi-wingi iki oyak-oyakan maling terus. Kene iki ora tenang. Tapi ya hari-hari ini saka saiki tenang. Isih dijogo terus. Siap. Pernah ada yang ketangkep nggak? Yo baru oyak-oyakan. belum ada. Itu sekedar di sungai. informasi itu bisa dipastikan pencurinya ada atau mungkin sekedar isu atau bagaimana? Oh, Ya, ada. malingnya ono. Ada. Malingnya ono. Lu, Ono. anu Tapi ya, ilangnya anu iki sih. ning kali. Ini anu ya. Ada sepeda motor. Hah? Ya sepeda motor dipakai itu orang 3. Hah? Itu ya diturunkan di Guncingan Lo- telon. lokasi tanah subung Oh gitu. di Wong ngono lho. Ladon. Ladon. Bagaimana Kamtibmas di desa Wates ini? Katanya dengar-dengar dan tapi informasinya juga belum tahu juga. Itu bagaimana, kita tanyakan sedikit dengan beliau Mas Eko yang berada di atau sebagai warga, selaku warga Wates. Katanya di daerah Wates maupun sekitarnya itu keamanannya masih tidak kondusif karena di tengah pandemi virus corona saat ini banyak yang memanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk aksi baik pencurian maupun yang lain. Kita tanyakan sedikit tentang Kamtibmas Mas di Wates ini bagaimana? Kalau Kamtibmas Mas, dari awal dulu muncul kasus itu yang pencurian sapi di Dombyongan, itu bukan hanya warga sini ya Mas ya. Itu kebanyakan warga dari kasus itu sampai sekarang itu tetap masih menjaga kampung masing-masing Mas. Jadi setiap malam itu diadakan ronda. Jadi paling maksimal itu bisa nyampe jam 3 pagi Mas. Pokoknya kita jaga keamanan kampung kita lah masing-masing. Jadi antar kampung itu juga ada saling koordinasi. Jadi nanti di desa, khususnya desa Borangan ini juga kan ada itu Karang Taruna yang difasilitasi HT Mas. Nah itu untuk komunikasi satu kelurahan itu juga ada Mas. Jadi bagaimana caranya kita tetap menjaga keamanan desa kita gitu. Selama ini pernah ada aksi pencurian di daerah Wates maupun daerah-daerah yang lain? Kalau untuk pencurian yang kasusnya ketangkap itu selama ini belum ada Mas. Tapi sempat emang kemarin itu ada yang kepergok Mas. Istilahnya kepergok itu dia mungkin sedang mau beraksi tapi warga mengetahui jadi dikepung itu malah nggak ketangkep Mas istilahnya. Ada Mas kemarin kasus seperti itu. Nah pengalaman di situ kan dari setiap malam kami gimana caranya untuk menjaga kampung kami Mas itu. Itu modusnya bagaimana? Modusnya itu gini Mas. Saksi mata itu yang lihat dia boncengan bertiga. Nah boncengan bertiga itu waktunya pas tarweh. Pas mau tarweh boncengan bertiga. Nah yang 2 itu diturunkan di rumah kosong Mas, di samping rumah kosong. Nah yang pakai motor langsung pergi. Nah pas yang 2 itu turun kok masuk ke kebun-kebun gitu Mas, langsung dikejar-kejar sama warga. Nah ternyata nggak bisa ketangkap Mas itu Mas. Itu tidak ketangkapnya bagaimana? Nggak ketangkapnya katanya itu turun ke kali Mas, turun kali padahal kita sisir ke kali itu sampai jam 6 pagi itu benar-benar nggak ketangkep Mas.
Hilang gitu ya. hilang gitu, entah itu nggih nyuwun sewu mungkin punya ilmu atau apa kita juga nggak tahu mas, tapi kalau mitosnya katanya kalau maling-maling yang punya ilmu kan katanya kalau turun di kali itu hilang gitu loh. Jadi memang kita susuri sampai jam 6 pagi itu memang nggak ketemu 2 orang. Terus antisipasi untuk ke depan karena ada hal seperti itu, bagaimana antisipasinya? Antisipasinya tetap mas, kita selalu jaga, pokoknya kita tetap jaganya ya maksimal semaksimal mungkin mas. Jadi misal kalau desa sebelah maupun desa kita sendiri ada kejadian apapun, tetap kita saling koordinasi, jadi tetap jaga keamanan kita saja. Terus untuk selama ini informasinya apakah valid atau bagaimana? Kadang kan ada informasi yang tidak jelas sumbernya, itu kira-kira untuk seperti itu bagaimana untuk warga? Oh, kalau yang kemarin-kemarin memang banyak mas informasi yang hoax itu banyak. Tapi yang kemarin itu memang benar-benar ada saksi matanya mas. Itu jelas-jelas ada yang lihat, itu malah teman saya sendiri, warga Ngladon. Itu yang melihat bang pakai kaos lorek-lorek gitu mas. Jadi kalau itu memang informasinya yang nggak ketangkap itu emang valid mas. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau ciri-cirinya saya sendiri kurang paham mas, istilahnya pokoknya dia yang satu pakai kaos lorek-lorek gitu. Pakai masker atau pakai apa? Untuk menutup wajahnya? Katanya cuma pakai dulu mas. Oh, cukup ya kayak. Cukup. Ya, kayak sweater. Cukup. Nah, gitu. Gitu untuk menghilangkan jejak ya. Ya mungkin. Oke. Mungkin antisipasi yang lain, akses jalan bagaimana akses jalan? Kalau akses jalan kebanyakan di warga sini ya mas. Kalau di desa-desa sini semua di portal mas. Di portal jadi nanti jam 9 lah. Jam 9 malam itu sudah ditutup. Jadi yang istilahnya tamu dari luar kampung itu udah nggak bisa masuk. Misalkan kalau yang pulang kerjanya malam lah itu kan bilang sama yang jaga, kalau udah tahu warga sini kan silakan masuk. Kalau warga kan kita pasti tanya mas detailnya dari mana, kepentingannya apa gitu. Terus untuk penjagaan itu sistemnya berkumpul atau disebar mas? Sistemnya kita di Wates sendiri ini ada 3 titik mas. Ada 3 titik, kita disebar di satu di pos utara itu yang dekat itu Gapura. Terus pos 2 itu yang sini, yang Etan Desa sini sebelah saya itu, yang 3 di Kulon Kali mas. Jadi disebar, selain disebar mas, itu warga pasti ada yang muter, walaupun itu nanti 2 jam sekali ada yang muter masuk ke gang-gang masuk desa gitu. Kalau di jalan perbatasan Rejosari itu ada yang jaga kan? Perbatasan Rejosari ada mas, itu dari pihak Rejosari juga pasang portal juga dijaga, dan yang perbatasan Ngladon juga sama, di portal juga dijaga mas. Jadi kita sama Rejosari dan Ngladon tetap saling koordinasi mas. Oke ya. Oke, terima. Untuk harapan mas, harapan ke depan dengan adanya aksi seperti ini, pihak aparat terutama kepolisian dan Koramil bagaimana untuk kerjasamanya? Untuk harapan kami sebagai warga, untuk Koramil dan kepolisian semoga lebih apa istilahnya mas? Lebih ditingkatkan untuk patrolinya, untuk patroli keamanannya, dan kami juga warga juga siap membantu untuk keamanan di wilayah kami sendiri-sendiri. Tapi juga kami tetap membutuhkan dukungan dari TNI dan polisi. Selama ini untuk patroli kepolisian dan Koramil ada nggak? Ada mas, ada. Yang sering patroli itu yang dari Polsek Manisrenggo. Manisrenggo pasti itu ada patroli. Oke. Nah, ini sedang apa ini? Nah, ini baru ngerjain stay at home, pekerjaan di rumah seperti ini. Daripada kita keluar, ini kita ngerjain apa yang kita bisa, seperti bersih-bersih sepeda motor, seperti servis rutin lah gitu aja. Oh, di servis sendiri nih? Ya, daripada di bengkel bayar, mending servis sendiri bisa. Gimana ini servis apa ini? Ini servis karburasi motor, punya teman. Oh ya. Ya bantu aja sih. Ini bersihin gimana cara bersihnya? Awalnya dari motor, dari sayap motor kita lepas dulu. Itu setelah kita lepas, kita copot baut dari karburasi ke mesin. Setelah kita lepas,
baru deh kita ini melepas tutup dari karburator, lalu kita buka semua baut, lalu kita bersihkan, lalu kita semprot lubang-lubang itu biar lubang-lubang itu tidak terjadi penyumbatan kotoran gitu. Itu kalau terjadi penyumbatan nanti suara atau tariannya bagaimana? Itu berpengaruh sekali, soalnya karburasi itu seperti jantungnya suatu mesin. Jadi kalau tidak ada karburasi, mesin itu tidak bisa hidup. Jadi kalau karburasi itu tersumbat, yang pertama hidup mesin tidak normal, sulit hidup, Ya. kinerja mesin berkurang. Membuat boros nggak? Ya bisa membuat boros. Tarikannya juga berbeda kalau karburasi itu tersumbat. Mungkin ini masih bersih-bersih ya? Iya masih. Bisa dipraktekin bersihnya. Pertama sih kita dari baut tadi ya, misal ini masih terpasang, itu kita lepas semua, kita bersihkan dengan bensin semua bodi dari karburasi, lalu kita semprot menggunakan spray ya, Ini namanya spray. setiap lubang ini, setiap lubang kita bersihkan dengan spray agar kotoran yang di dalam lubang itu keluar. Seperti itu, semua lubang itu kita bersihkan. Ini udah dibersihkan, Sudah, dan tinggal pasang. ini cuma nunggu part yang masih kurang. Ya, partnya udah dipasang. Partnya ada yang hilang soalnya. Oh, berarti Ya, harus nyari dulu ya. Nyari dulu. Oke pemirsa, ini bagaimana cara tips memperbaiki atau menservis karburator ya. Ini tadi sedikit dijelaskan bagaimana caranya di rumah, stay at home, kegiatannya apa ya, seperti ini kegiatan di kampung ya. Jadi bersih-bersih sama kelas. Ini masih apa? Ada apa lagi nih setelah ini? Setelah ini kita cuma masang kembali semua komponen, lalu kita pasang ke mesin lagi, lalu kita bersih dari kotoran-kotoran di mesin. Kalau mesin dari Sudah, kita cuma masang ini aja. Oke, tak lihat dulu ya. Oke pemirsa, ini kita akan coba melihat mesin motornya, namanya apa ini? Jupiter ya. Nah, ini motornya yang dipreteli, karburatornya di situ dibuka ya. Oke ya, ini tempatnya selain bisa ngelas juga bisa memperbaiki motor. Ini memperbaiki motor juga ngelas juga ini. Ini buat apa Mas Eko? Buat alat fitness Mas. Alat fitness. Ya, buat alat fitness. Itu nanti dipakai untuk alat fitnessnya untuk apa, olahraga apa atau bagaimana? Ini seperti pesanan, ini nanti contoh ya Mas ya. Contoh nanti buat gini Mas. Jadi kiri kanan pakai beban. Jadi gitu. untuk fungsinya untuk press body sini dada. Oh gitu. Buat dada, besar dada gitu Mas. Kalau itu nanti kan ini juga diperbaiki yang ini. Nanti biar untuk ngepres dada kalau tiduran itu bisa maksimal gitu. Gitu. Ya. Ini pesanan atau bagaimana? Ini pesanan Mas. Oh, Jadi gitu. pesanan, jadi kita kan terima pesanan apa aja gitu, Gitu. ya. Buat apa aja Mas di sini? Yang Kita pernah buat dibuat? pagar, tralis, kanopi, konstruksi, bajaringan, apa aja Mas, yang penting besi gitu. Oh gitu ya. Ya, yang penting pokoknya bahan besi. Pakai las semua? Ya, yang penting pakai las, bahan besi kita kerjakan Mas. Kalau yang pakai baut-baut pernah? Ya, baut-baut seperti konstruksi gitu Mas. Biasanya kalau konstruksi kita bikin gedung, bikin gudang gitu kan, konstruksinya kebanyakan itu pakai baut-baut gitu Mas. Oh, gitu. Juga. Pokoknya apa aja Mas. Apa aja ya? Ya. Oke ya, lanjut. Kelasnya oke, ini adalah kegiatan di rumah. Tapi setiap hari ya. Setiap ada pesanan dikerjakan. Ini ternyata buatnya juga lumayan ya. Ketik-ketiknya. Oke. Ini berarti melayani apa aja, yang penting besi bisa dilas akan jadi sesuatu yang ada harganya gitu ya Mas Eko. Ya, benar. Nah itulah monggo bagi pemirsa yang ingin memperbaiki atau ingin
order bisa ke order ke Mas Eko. Nomornya berapa? 085 725 764 201. Sabar Subur Las. Oke, namanya Sabar Subur Las. Bisa datang ke sini. Alamatnya di mana? Alamatnya di Wates RT 16 RW 7 Borangan Manis Renggo Klaten. Oke, alamatnya sudah jelas ya. Kalau datang di sangat mana ya? Mudah dicari di desa ya, walaupun di pelosok tapi tidak pelosok banget, lumayan, nanti bisa dicari. Ada mapnya nggak? Belum Mas, belum Oh, ada. belum ada. Kemarin Besok, pesen belum dibikin Mas. oh gitu ya. Besok bikin sendiri ya. Ya siap. Oke. Nah ini ya untuk lokasinya, bila teman-teman pengen pesan las, pesanan apa aja, bisa buat bodi motor. Bisa. Apalagi Mobil bisa. Bak truk bisa. wah, bak truk bisa, apapun pokoknya bisa dikerjakan. Nah itu tadi pemirsa sedikit wawancara tentang usaha dan Kamtibmas di wilayah Wates dan sekitarnya, karena kondisi saat ini memang rawan mengingat semuanya di lockdown ya Mas Eko. Ya. Dan mereka butuh kehidupan, butuh ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi lain banyak yang memanfaatkan situasi ini untuk hal-hal yang bahasanya itu aksi pencurian maupun dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, untuk itu saya menghimbau pada semuanya, pada warga, pada pemirsa semuanya, mari kita tingkatkan Kamtibmas di wilayah masing-masing. Mungkin tidak hanya di desa Wates saja ya, mungkin di desa-desa yang lain pun ada hal yang sama. Kemarin saya juga mencoba untuk koordinasi dengan wilayah lain. Oke ya, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.